Inang. Teman-teman, sebentar ya. Jangan lupa kapanpun minum air putih. Oke, terima kasih kalian mungkin sabar menunggu kontenku. Karena tak kenapa akhir-akhir ini aku nggak bisa kayak konsisten lagi seperti beberapa youtuber. Nah, konten kreator maksudnya, karena youtuber itu belum tentu konten kreator. Konten kreator sudah pasti youtuber. Oke, sebelumnya aku pengen kasih tahu saat ini aku sedang sakit yang kalau diderita laki-laki itu rasanya seperti sedang berjalan di jembatan Shirotol Mustaqim atau berada di ujung tanduk lah, atau berada di ujung Great Canyon itu. Laki-laki mungkin kalau jatuh dari kereta masih bisa ketawa. Laki-laki kalau terbakar api masih bisa ketawa-ketawa, masih dianggap bercandaan. Tapi kalau udah sempat kena penyakit ini, rasanya seperti ingin menuliskan surat wasiat. Ya, pada saat ini aku sedang demam, teman-teman. Nggak tahu kenapa, aduh ini meler lagi ya Tuhan. Meler terus ingus ini. Ya pelan-pelan. Nggak tahu kenapa, padahal aku nggak ada main hujan. Bangun pagi tadi kepala tiba-tiba pusing, suhu badan meningkat, dan aku berkeringat dingin. Tanpa aku sadari aku sudah demam. Aku nggak ada main hujan, tapi mungkin ini ya akhir-akhir ini dari pertengahan bulan Oktober sampai awal November ini sudah ada 6 kontainer yang masuk ke perusahaan tempat aku bekerja, dan 6-6-nya itu hampir kurang lebihnya aku banyak yang bongkar. Barang-barangnya lumayan berat, seperti ada open kapasitas 55 liter, open kapasitas 110 liter, sampai yang 260 liter. Dan hari Senin ini, syuting tanggal hari Sabtu, tanggal 9 November. Nanti hari Seninnya tanggal 11, aduh astaga, masuk lagi kontainer 1 kali 20 kaki. Muatannya open semua, open, kapasitas 55 liter dan 110 liter, ditambah dengan water bath 35, kapasitas 35 liter. Aku ini yang bongkar nih hari Senin nanti. Tapi nggak apa-apa lah. Mereka itu semuanya adalah tuntutan pekerjaan, dan ya mau nggak mau kan, namanya juga resiko. Dan mungkin ini yang terparah dari tahun yang lalu cuma 4, dan ini 6, bahkan ada 1 memuat ke Jakarta. Aduh, oke, kita selesai sesi curhatnya. Mari kita masuk ke videonya. Video ini sebenarnya kejadiannya tanggal berapa lah, aku udah lupa pokoknya di bulan Juni atau Juli, tepatnya di menjelang Idul Adha lah. Ini hari Sabtu menjelang Idul Adha 2024 itu di bulan berapa itu? Pokoknya di hari Senin lah 2024 nih, dan sekarang bulan November, cukup lama ya. Itu tadi karena pekerjaan dan lagi-lagi pekerjaan, bongkar kontainer, capek sampai rumah itu pikirannya udah, kalau nggak tidur, nggak ada pikiran lain selain tidur. Bang Ninang, mari kita boleh videonya. Sampai di sini saja perjalanan hari ini, maka video ini aku tutup dengan damai. Pengalaman ke Siantar, tebing tinggi, Perbaungan. Kira-kira apa moda transportasi yang ingin kalian gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Mobil, bus, kereta api, sepeda motor, becak, angkot, mana paten, jalan kaki lah. Minimal kaki mati rasa bos, senggol dong. Mari kita mulai perjalanannya. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan melakukan perjalanan mulai dari Medan menuju ke Siantar dengan menggunakan jalan kaki. Pulangnya naik kereta api lah ya.
Hari ini hari Sabtu jam berapa ya? Ini jam 4.26 nih di depan gereja HKBP Parmonangan di Jalan Sidoruko. Jadi aku akan buat video ini mungkin terputus-putus. Ini baru jalan dari 14.50 tadi, berarti hampir 1 jam. Agak lemah ya, ini mungkin karena bawa beban ini berat. Ini ada juga satu jerigen 5 liter air untuk minum, sama yang ini untuk yang kapasitas 2 liter. Jadi aku lanjut perjalanan dulu ya, supaya kita bisa sampai sebelum pagi hari Seninnya soalnya Idul Adha tuh ya, supaya bisa dapat pulang foto-foto di depan destinasi tujuan wisataku di Siantar. Setelah itu kembali ke Medan dengan penuh ceria. Oke teman-teman, saksikan terus video ini ya. Berbekal 5 liter ditambah 2 liter air putih dan 2,5 Pocari Sweat. Nah, kulangkahkan kakiku dari kota Medan pada tengah hari. Cuaca panas menyengat tak membuat semangat surut pada sanubari. Isi tas hanya 2 pasang pakaian dan 2 roti Unibis. Tidak dipromosi, tapi memang itulah biskuit andalanku setiap sarapan pagi dulu sih, waktu zaman sekolah di Perstakit. Senter mengikat di kepala, tak lupa jua tas rempang. Keringat bercucuran ku tepis demi tujuan yang tak gamblang. Asik pesan moral. Tujuanku membawa air sebanyak ini adalah karena aku percaya dengan slogan air adalah sumber kehidupan. Aku sanggup mungkin tidak makan selama 3 hari, tetapi tidak dengan tidak minum selama 3 hari. 90% tubuh kita ini terdiri dari air, itu fakta. Yap, aku berjalan melewati gereja HKBP Parmonangan di Jalan Sidorukun. Di simpang 3 aku belok kanan ke Jalan Bayangkara. Dan di simpang Jalan Lampu Merah aku jalan terus lurus ke Jalan Meteorologi Raya sampai melintasi jembatan jalan tol. Jam 15.50 ada di jembatan Jalan Meteorologi. Jalan Meteorologi, Jalan Tol Belmera. Sana kalau nggak salah Jalan Perhubungan namanya. Oke, lanjut jalan. Melewati jalan perhubungan, aku berjalan terus sampai di SPBU Pertamina nomor 14.2031149 Desa Laut Dendang. Tak lupa juga foto dengan Optimus Prime. Ini Optimus Prime atau Batman sih? Batman rupanya. Maaf, salah. Ini jam 15.50 di depan SPBU Laut Dendang. Mau foto aku sama Batman dulu ya. Entah apalah perasaan abang itu nengok aku ya. Yang foto memang ku kasih sih duit sama dia, tapi nengok aku foto kayak gini dengan perawakan seperti ini, bawa ikat pinggang, gantung-gantung jerigen 5 liter seperti ini, apa sih? Ya apalagi selain orang gila. Udah titik. Oke, lanjut. Baru jalan 15 menit udah ketemu sesuatu yang ini mungkin menjadi bisnisku nanti di masa tua ya. Cuk, pangkas Brian. Bukan Brian doang tuh, tapi Brian Alvaro dong. Aduh, Brian Alvaro. Ya, sambil jalan nih, mumpung masih ringan. Brian Alvaro. Tuh, huruf O-nya ke samping. Nah, dari kalimat ternyata selama ini orang tuaku ada berbisnis ya. Ada rupanya bisnis sampinganku. Ditembung lagi, Laut Dendang. Terus berjalan sampai di jalan besar Medan Batangkuis. Ini sudah keluar desa Laut Dendang dan aku sempatkan sebentar untuk beristirahat sekaligus main game. Ya, game apa lagi selain Sonic Force. Ini jam 16.45
Nih kakiku, kondisi kakiku sekarang nih. Ini kulitnya berair nih. Ya, berair. Biasa. Ini kalau aku jalan panjang selalu udah kayak gini air. Ini udah pecah kulitnya. Jadi ini kalau dipegang perih. Ya, perih-perih biasa lah. Perih-perih jambu lah kalau kata orang Medan. Nih kaki. Jadi di sini aku berhenti tepat di jalan ini, jalan besar Medan Batangkuis nih. Aku di sini istirahat sebentar sambil main Sonic Force dulu karena jam 6 nanti udah mau habis eventnya gitu. Eventnya kayak, ingat nggak waktu itu event sebelum Sinister Showdown, ada Rusty Rose, ada Mephiles, ada Warlock Infinite juga. Jadi itulah, itu kayak gitu juga terulang. Jadi mau aku mainkan dulu. Sekalian buka peti ini ya. Buka peti. Ya, sekalian istirahat lah. Dan juga meluruskan kaki ini biar gak pegel. Itu airnya udah habis gini nih. Segini. Nah, ini nampak airnya, nanti kalau aku minum jadi habis gini. Oke lah ya, aku mainkan dulu. Nanti setelah Challenger Rapid Recap akan ada Valiant Tales, dan ini menjadi karakter ter-100 di Sonic Force. Lalu setelah itu Burning Blaze. Gitu dia. Sebelumnya aku udah pernah nengok nih di channel YouTube-nya, di komunitasnya Sega, sama di Instagramnya. Dia ngasih clue-clue kayak gini. Jadi ketika aku buka newsnya di sini muncul ini, aku akan jadi nih Valiant Tales. Ini tampilannya dia, wow. Dia ini kalau di komentar Instagram, kata penggemar Sonic, dia mirip seperti Blacksmith alias pandai besi. Jadi kan ada tuh si Sonic sama Silver yang pakai baju-baju jubah jirah itu. Nah, jadi tukang penempahnya alias pandai besinya si Tails gitu. Oh, mak, celana aku basah, bah. Basah nih. Di sini nih basah nih. Ya. Istirahat dulu ya. Nanti jam 6 udah mau habis eventnya. Biar bisa aku perjalanan panjang lagi. Oke. Stay tune. Oke, setelah beristirahat, aku berjalan terus sampai menemukan sebuah jembatan. Di jembatan itu aku melihat banyak sekali ikan, dan setelah aku tanya orang setempat kenapa nggak ada yang memancing, ternyata ikan itu adalah ikan. Ini jam 5:30. Ini aku berdiri di jembatan nih. Jembatan apalah namanya ya, nanti aku kasih tunjuk. Di sini aku tengok di jembatan nih. Banyak kali ikannya, boy. Tuh yang muncul-muncul tuh ke permukaan. Tuh ikannya, boy. Ngambil napas semua, ngambil makanan semua. Iya, Amang. Tahe. Mancing sini enak kali nih, boy. Sungai loh ini. Sana itu agak sampah, jadi kan sungai. Nah. Besar kali, bro. Iya, Amang. Ikannya ikan nila loh. Ikan nila atau mujair itu. Tuh. Aduh, hitam-hitam tuh. Tuh. Nampak tuh hitam. Aduh. Tahu tadi gini bawa joran aku kan, naik kereta aku ke sini bawa ember. Maten. Langsung ku tandai nih lokasi spot mancing tuh. Oh, itu siapa sih? Nah, ini Uma, ikan apa lah ini? Ikan itu adalah ikan sapu-sapu. Dasar parasit, pantas nggak ada yang mau samamu. Dulu.
dari kejauhan ada kereta api. Pas sekali aku berhenti mau sekaligus nengok kereta api. Dari sini jalur ini dia. Oke Pak. Dari mana itu Pak? Rantau atau Tanjung Balai? Arah Kabu. Oh, oke lah. Kita lewat. Pak ini juga nggak tahu kereta apinya dari mana, tapi kita lihat aja kereta api ini nomor serinya nomor seri apa ya. Kalau dia U50-an itu berarti dia dari Rantau. Kalau dia 40 berarti dari Tanjung Balai. Kalau dia U77-an berarti dia dari Siantar. Kalau selain itu berarti bakalan KAI Bandara. Oke, kita tunggu aja ya dulu ya. Turun. Kencang nih dari sana. Masih jauh sih, tapi tak kenapa udah diturunkan aja. Yuk. Mungkin karena abang ini dia tahu ya pengalaman, karena mungkin jalan Batangkuis ini, jalan apa lah namanya, jalan Rumbia ini sama kayak Pasar Tujuh Tembung, karena rame di sini, jadi harus ditutup lebih awal. Oke, abangnya ada siap pakai topi petugas. Jauh KAI Bandara ini kan. Kedengaran suara saya kan? Oke. Dia mau masuki jalur ini. Tadi jalur itu, sekarang jalur ini. Oke, udah mau dekat ya. Kita minggir dulu. Oke, semuanya 35 bosku. Oh, bukan KAI Bandara teman-teman. Bukan KAI Bandara, sekali lagi bukan KAI Bandara. Kita lihat nomor seri. Oh, Pertamina. Ini biasanya Pertamina di Belawan nih. Mau ke Belawan bosku. Nomor serinya gini nggak tahu aku. Oke, berarti dia lewat jalur ini, berarti dia nggak singgah ya, nggak singgah ke stasiun. Ya memang sih nggak singgah, kecuali dia tadi masuk jalur ini, baru dia singgah ke stasiun. Jadi itu fungsinya dua rel ini. Oke lah, berarti sistem perkereta apian Indonesia ini dalam baru untuk dalam mengatur rute-rute ini bagus ya. Aku puji KAI. Semoga terhubung dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Lampung, Sabang sampai Bakau. Pokoknya itulah, harus terhubung dari ujung Sumatera itu di sisi timur, tengah, dan barat. Oke ya, mari kita dukung KAI. Ini menjadi buku saksi perjalananku. Right there, Pom nih. Yeah. You probably you follow this nuts for your. Oh, Jax bilang katanya ngapain lah kau ikuti orang bodoh ini. Why you following these nuts? Oke. Jam 7.26 di bendungan apa lah ini, pokoknya bendungan di jalan mau ke stasiun Aras Kamu nih. Tuh di atas jembatan nih, di bawah tuh sungai itu gelap. Ini kondisiku sekarang ya, jam 19.25 di bendungan inilah namanya. Oke, lanjut jalan lagi. Ini di jembatan Seiserdang. Aku nggak nyangka sudah sampai, padahal jarak dari Batangkuis ke jembatan Seiserdang ini cukup dekat sih. Masa aku menempuhnya kurang lebih 1 jam. Cukup lama itu. Hanya jembatan Seiserdang dari Batangkuis tuh dekat sekali. Kalau naik kendaraannya 10 menit sampai. Tapi ini sudah malam aja dan itu di luar ekspektasiku. Akhirnya aku tahu kenapa kisah bangsa Israel itu menempuh perjalanan 40 tahun ke tanah perjanjian dari Mesir. Padahal kalau naik pesawat dari Mesir ke Yerusalem itu ya paling 2 jam sampai gitu. Sebegitu berpengaruhnya jarak dan waktu ya teman-teman. Oke. Pada akhirnya aku menyerah. Tetapi tetap bertekad untuk ke Siantar. Tapi setelah dipikir-pikir, aku mengambil keputusan, aku bakalan nyampe di tebing tinggi. Masih sedikit memaksa memang, udah
ini udah jam-jam 8 ya dari malam, tapi tetap maksa ke tebing tinggi walaupun nggak sampai ke Siantar. Awalnya mau langsung ke Siantar aja sih, dari naik kereta api dari stasiun Araskabu dengan mengambil perjalanan terakhir pada pukul 21.05 WIB. Namun tiket sudah habis, tidak ada yang tersisa. Brian. Jadi tadi kan aku sempat ngomong aku bakal pesan tiket di Araskabu aja untuk hari ini, tetapi tiketnya sudah habis. Jadi aku memesan tiket kereta api untuk jadwal besok di jam malam, jam 10 lah. Jadi untuk bisa aku lebih agak santai untuk jalan ke tebing tinggi. Jadi aku akhiri batas perjalananku sehingga hari esok adalah di tebing tinggi. Oke ya teman-teman, karena aku sadar diri ini aku sudah baru 22-an kilometer, 20 kilometer lebih lah, sudah 6 jam lebih aku gerak. Jadi kan nggak masuk akal kan aku bisa sampai di tebing tinggi di hari esoknya. Oke ya, sampai jumpa lagi di sesi video. Maksudku lanjut gitu, udah linglung kali aku ini, pokoknya aku udah bayar lah. Ini dia buktinya ya. Nah, nampak nggak tuh tiket saya itu Siantar Express yang pertama itu ya, dari tebing tinggi ke Siantar. Jadi sudah aktif itu, jadi tinggal scan aja nanti. Oke, kita lanjut. Pas mau lanjut teman-teman, aku mau kasih tunjuk sesuatu nih di langit nih, langit yang hitam tuh. Dengar shung pesawat bro. Tuh mendarat tuh pesawat tuh, mendarat dia ke lurusannya di sana tuh, ke lampu-lampu yang ada di sana. Nah, lampu-lampu yang merah-merah tuh ke Bandara Kuala Namu. Jam segini masih di Araskabu, karena paten lah. Gerak. Terus berjalan dan pada akhirnya istirahat di CPL 12 Araskabu. Dan sambil menunggu KAI Siantar Express yang perjalanan terakhir 21.05 yang aku bilang tadi melintas. Ini jam 8.15 aku sudah berada di sana yang merah-merah, yang ada merah-merah sana tuh stasiun Araskabu. Dan aku, kalau kalian ingat videoku yang ini, aku saat ini sedang berada di jaga lintasnya tuh, CPL 12. Dan aku baru tahu salah satu yang unik dari CPL 12 tuh ini, glow in the dark. Jadi dia enak dipandang mata, glow in the dark. Sampai ke itu ada stasiun, itu adalah Lombogo Silang tuh, salah satu semboyan kereta api, dia juga bersilang ya. Aku juga mau istirahat sebentar karena jam 23.05 lagi nanti akan berangkat kereta api Siantar Express dari Medan, stasiun Medan. Jadi kira-kira sampai di melintasi di tempatku ini kira-kira nanti jam 9 kurang. Tadi aku sempat diperhatikan sama bapak-bapak yang di dalam pos itu, mungkin dia khawatir kali ya kan karena keselamatanku. Ya aku juga tahu sih nggak boleh duduk di sini, tapi aku nanti bakalan pindah ke CPL 12 tuh, di bawah teras itu yang ada di situ. Palangnya yang lepas, palang yang di sana tadi hidup ada kan, tapi yang dari sana. Oke ya. Tibanya aku di JPL itu, aku melihat ternyata pintu JPL mengalami kerusakan hingga palang pintu tidak bisa tertutup. Kerusakannya ketika aku tanya bapak-bapak yang abang-abang yang berjaga di situ, katanya ada truk kontainer yang kurang lebih dia itu kayak truk fuso biasa, yang bukan truk gandeng tapi truk yang bak rata gitu, yang bisa muat kontainer 20 kaki. Itu karena terlalu tinggi nyenggol itu peringatan pelan-pelan, ada kayak apa gitu, apalah namanya,
pelat peringatan bahwasannya di depan itu bakal ada rel kereta api kena tabrak sehingga rusak ke kelistrikannya dan pada akhirnya pintu tidak bisa tutup. Dan setelah kejadian itu sampai detik ini aku belum mengecek ke sana ya. Pasti saja sudah diperbaiki. Jadi baru dapat info bahwasannya palang kereta api ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi ketika nanti disembunyikan, biasanya kan kalau prosedurnya menurut SOP kan dibunyikan alarm, lalu ini diturunkan palangnya. Ternyata akhir-akhir ini, baru-baru ini kata Abang CPL-nya, ada kontainer yang menabrak palang ini, sehingga sistem listrik ini untuk dinamo menurunkan palang ini rusak. Makanya dikasih palang itu di arah sana, lagi di arah sana. Jadi pas sekalian kita membantu juga ya. Ini jam 9 kurang, ini sudah 10 menit lagi akan tiba di stasiun Aras Kabu. Jadi kita bantulah untuk memberikan isyarat bahwasannya mobil dari arah berlawanan ini untuk berhenti gitu. Karena terus terang aja, kenapa tiba-tiba ada palang ini? Palangnya kayak palang rambu dilarang masuk gitu. Ternyata ada keadaan darurat. Oke. Ini tidak berfungsi teman-teman, karena palang itu ditabrak oleh kontainer dari sana. Tadi aku belum sebut kontainer ya, kontainer dari sana. Sudah luar rusak deh kelistrikannya. Makanya ini dipasang CCTV nih. Ini kabel CCTV di bawahnya. Tapi kata omnya, fluidnya alarmnya masih bunyi. Alarm untuk peringatannya. Tapi palangnya yang nggak bisa turun. Yuk, kita tunggu nih. Ini kalau kameranya goyang, karena aku ini taruh di dada, jadi aku detak jantung deg-degan soalnya. Hidup ya lampunya. Artinya sudah mau lewat. Hidup tadi 2 ya. Kalian perhatikan ya. Udah mulai cerah. Oke, kereta api akan siap bergerak tuh. Tadi lampu atasnya yang hidup, sekarang lampu kiri kanannya yang bagian bawah. Lambat ya gerakannya. Ada klakson panjang kah? Gimana? Semoga setelah video ini tayang, lalu ininya sudah berfungsi ya. Nih. Belum tuh peluit panjang. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi teman-teman. Ini dia, teman, dilarang masuk. Cuman ini yang ada, jadi kita pakai rambu darurat lah. Bunyi dia. Fluid panjang. Fluid panjangnya ada bunyi. Tapi belum di depan alarmnya. Tuh, secara silangnya udah nampak tuh. Kena pantulan sinar kereta apinya. Di tanda silang sana ada bersinar tuh. Fluid panjang sekali lagi maunya ya. Yuk dong.
Ini makin dekat tuh kereta. Makin dekat tuh. Up. Terus. Terus lewat. Tuh enggak hidup juga. Nah, ada hijau tuh lampu. Jalan pelan, berarti dia kereta api juga dikasihkan. Sore berjalan enak tempat kamu mobil. Kereta api U80. Masuk dia, semboyan 21-nya. Seru juga ya jadi JPL. Jadi tolonglah kalau kalian melintasi jalan lintas kereta api itu, perlintasan langsung itu, jalan perlintasan langsung tuh JPL kalau nggak salah ya. Bersabar, tengok kiri kanan, kalau dibilang berhenti, berhenti diturunkan palang, kenapa 10 menit 5 menit kemudian baru melintas? Kau pikir rel kereta api itu kayak bitcar bumu, kau rem langsung berhenti? Enggak. Dia itu bawa gerbong banyak, memang dia berhenti tapi gerbongnya nggak bisa ngerem gitu. Walaupun ada rem anginnya tidak bisa. Ada yang namanya di fisika itu momentum. Pernah nggak kau lari keliling lapangan, tiba-tiba berhenti, kau pasti kayak gitu. Ya udah, kereta api juga seperti itu, tolol. Ini jam 9 lewat 9.17 lah. Aku lanjut perjalanan lagi. Tadi aku udah sempat pamit sama Bang ya. Dadah ya Bang. Semoga lekas pulih kembali, berfungsi seperti sedia kala. JPL 12 Aras Kabu. Ya, lanjut dulu. Jalannya ke arah sana. Kita menuju ke Lubuk Pakam. Oh ya, baru ingat. Pas setelah mesan tiket kereta api di KAI Akses, ada tukang roti yang nanya. Ini pas sedang melintas menuju ke arah Sekabu ya. Aku nanya mau kemana, aku bilang aku dari Ladang. Dia sempat mau menawarkan jajanannya tapi aku tolak karena aku tidak punya duit. Sebenarnya bohong sih, aku nggak mau kayak orang itu aneh nengok aku, karena sudah berapa kali kok di asal lewat jalan gitu kayak bawa tas. Loh kok dek, kok jalan kaki mau kemana gitu? Nah sini bu, dekat, baru pulang dari Ladang. Jir. Ini kalau tahu dia aku dari Medan dan aku dari Brastagi nih, viral aku. Oke, setelah melihat KAI, kereta api Siantar Express melintas melewati JPL 12 dan meninggalkan yang berarti sudah meninggalkan stasiun Aras Kabu. Aku berjalan dan istirahat lagi, kali ini di masjid. Dan sambil istirahat aku juga mandi dan sekaligus ngecas HP. 2141 aku singgah sebentar ke Masjid Mujahidin. Maaf kalau ada penyebutan namanya. Masjid Mujahidin di Desa Alas Kabu. Aku mau bersih-bersih sekaligus izinkan aku mandi ya teman-teman. Kakiku penuh luka merah temanku nih. Aku juga nggak tahu apakah di sini kemerah nih. Nah, sini kemerah. Semoga saja aku masih kuat ya. Dan tujuan terakhir kita kunci di yang tinggi. Tapi aku mandi dulu biar segar. Ini penampilanku setelah mandi ya. Pakai baju hitam, kasih celana pendek supaya karena perjalanan masih panjang, jadi supaya enak jalan dengan celana pendek gitu ya.
sambil ini nunggu HP dicas dulu, karena HP ku yang Redmi Note 10 Pro ini harus sehari itu minimal 2 sampai 3 kali lah dicas, beda sama HP yang sedang rekam ini. Oke, ya, aku istirahat dulu. Oke, selesai mandi, aku istirahat sebentar di teras masjid di dekat kota amal. Nggak kucuri. Tiba-tiba datang marbot, dia nanya mau istirahat di dalam. Aku bilang nggak usah, karena aku sebentar lagi mau pergi kok. Marbotnya ganggu ya kan. Tak kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marbotnya bilang belum mualaf ya. Nah belum mualaf. Langsunglah jiwa raga ini seperti gelepar-gelepar seperti ikan yang lompat dari akuarium. Aku bilang enggak pak, dia senyum. Tapi yang jadi pertanyaan, kok dia tahu kalau aku itu non muslim, dari mana? Apakah mukaku ini dilihat mukaku Cina nggak kayak Cina kali, ada campur-campur sama darah-darah pribumi sedikit, mohon maaf ya, mungkin kesannya agak rasis, tapi mamaku orang Batak Toba sih, jadi bisa dibilang kayak aku Cina itu non pribumi, ya pribumi itu adalah orang yang suku asli Indonesia gitu. Kok bisa dia tahu aku ini bukan seorang muslim sampai dia bilang belum mualaf gitu? Enggak, aduh, jangan. Lalu nggak lama kemudian dia pergi keluar, nggak tahu kemana, dan mau makan malam mungkin. Soalnya waktu itu mereka sedang mempersiapkan persiapan untuk Idul Adha, mau potong kerbau atau kambing nanti gitu. Aduh, astaga, setelah dipikir-pikir, mualaf. Ya ampun bro, aku aja yang sekali seminggu aja ibadahnya, aku bisa absen selama 2 tahun loh. Apalagi yang 5 kali sehari. Oke, mungkin diampuni dosa-dosa ayahku yang lama. Tapi kan gak mungkin aku buat dosa yang baru. Marahlah Tuhan itu nanti. Jangan ditiru ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan. Oke, lanjut. Dari Masjid Muhajirin tadi jam 11 keluar, jam 11.23.20 ini di Jalan Bakaran Batu lewat Aras Kapu ya. Ya, CPL tidak pas. Ini aku lanjut dulu, kasih tahu kabar aja nah, jam segini. Semangat ya. Oke, berjalan melewati rumah sakit Patar Asih. Oke, di sini sudah memasuki kota Lubuk Pakam. Sudah tengah malam. Adalah di depan gerbang rumah sakit Patar Asih itu ada anak-anak ngumpul. Tiba-tiba dia nanya, "Abang, TikToker dari Bogor itu ya?" Nah loh. Tadi dibilang belum mualaf. Ini tiba-tiba aku dibilang TikToker dari Bogor. Enggak bro, aku Brian Alvaro Yen, bukan TikToker dari Bogor. Aduh Tuhan, pertanda apa ini? Ya udahlah, aku disitu nggak bilang enggak dan terus berjalan. Soalnya kaki udah mati rasa ini bos. Diam salah, bergerak juga sakit, nggak ada lagi tenaga. Setibanya di Lubuk Pakam nggak terasa sudah jam 12 malam. Awak jalan nggak terasa udah sampai di Lubuk Pakam aja. Kalau sudah kelelahan, akhirnya aku pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Tepatnya itu di Simpang 4 Lubuk Pakam. Jadi kalau dari Medan nih mau ke Tebing Tinggi kan, masuk ke Lubuk Pakam kan ada Simpang 4 tuh. Kalau belok kanan itu ke Galang, belok kiri itu ke Pajak Lubuk Pakam, dan lurus itu ke Perbaungan Tebing Tinggi dan Siantar. Berembun terus. Sekarang nih jam 1.19 atau 20 lebih tepatnya, sedang berada di Tugu Lubuk Pakam. Tugu Lubuk Pakam ya. Baru dari arah sana, dari arah stasiun. Ini kita mau ke arah tebing. Istirahat dulu lah di dekat kedai ini ya. Ada pula kursinya. Soalnya kakiku ini udah pegel kali kurasa, ya kayak mau copot rasanya kaki ini. Mulai jam 1 ber-12 jam jalan, 12 jam yang ditempuh sekitar
20 km, 12 jam satu hari. Ini harus bisa sampai ke tebing nih sebelum jam 10. Jam 9 minimal udah di stasiun, check up sama boarding pass. Kalau enggak, itu sudah harapan dulu berjalan. Jadi aku berhenti di situ, ada toko, depannya itu ada kursi panjang, situ aku duduk sebentar. Sebenarnya mau tidur, cuman karena bangkunya nggak nyaman, aku jalan sedikit. Aduh. Hingga pada akhirnya aku jalan, ketemulah satu halte Trisakti di dekat gereja Katolik Paroki Gembala yang Baik. Aku sempat di situ tidur, aku tidur menggunakan kain ini menjadi saksi juga. Ini adalah spanduk rokok sebenarnya. Oke, aku jadikan ini sebagai selimut ya teman-teman. Oke, lebih seperti ini, kemudian aku tidur. Ini sedang berada di sebuah halte di sebelah ini tuh, gereja Katolik Paroki Paroki Gembala yang Baik. Ini pukul berapa ini? Saya untuk menunjukkan jamnya ini pukul 01.35. Oh, 01.35. Mau selonjoran, istirahat dulu ya. Oke, ini nih ada di sini apaku kain ini yang aku pakai waktu di Aras Kabuju semalam. Ini udah pergantian hari ini. Oke, ini jadi selimutku ya. Oke, boleh dulu. Nah, namun karena mobil di situ kencang-kencang kayak Valentino Rossi L300, kayak dikejar setan gitu. Tahu lah kalau L300 sudah bawa sayur itu kayak mana kencangnya. Waduh, nggak tertahankan lagi bos. Hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari tempat itu walaupun waktu sudah menunjukkan jam 1:30 malam. Yang membuat aku pergi dari situ adalah karena itu kan gereja Katolik ya. Aku ingat teman satu rekan kerjaku ada di situ yang tinggal di Lubuk Pakam, dan aku tahu dia itu akan beribadah nanti pagi di sini. Kalau dilihatnya aku pagi-pagi di situ, nanti orang tuanya tanya kan, ini kawan satu kerjamu ya? Kok kau satu kerja sama gembel sih gitu. Malu aku coy. Di situ aku bukan masalah. Aku memang oke lah bisa menahan rasa malu. Masalahnya dia yang malu sama perusahaanku yang malu bahwasannya punya karyawan yang kayak gembel kayak gini. Udah kayak wah, dibilang anjing tapi mukanya mirip kayak monyet. Tapi ya udahlah. Oke, jalan kaki lagi. Walaupun kaki masih terasa sakit, lebih baik sakit daripada kita jalan tanpa henti. Karena lebih sakit tidak berjalan daripada jalan tanpa henti. Apa sih maksudnya? Intinya kalau kita itu sempat berhenti lalu berjalan lagi, kaki ini tuh rasanya lebih sakit bro daripada kita berjalan. Berjalan memang sakit, tapi kalau udah sempat berhenti dan mulai jalan lagi, wah itu sakitnya double kill jadinya. Boleh sih berhenti kalau haus. Di tengah perjalanan aku sempat juga ketemu sama ini nih, lagi enak-enak nih istirahat nih, lagi duduk, tiba-tiba ada cewek nih boncengan naik Vario. Masih ingat aku naik Vario, bonceng 3, kayak baru pulang nonton bola deh. Salah satu temannya dia teriak sama aku, "Hai sayang, kamu mau aku peluk?" Katanya. Dalam hatiku kan, aduh, mau aku ambil tapi dia udah jauh. Tapi gini, kok ada ya wanita yang merendahkan dirinya seperti itu? Memang pakaiannya sih kayak pakaian anak Gen Z gitu, anak-anak Gen Z. Tapi kok ada ya dia kok menerima dirinya minta dilecehkan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Yalah, lanjut berjalan hingga pada saat akhirnya aku berhenti di sebuah jembatan. Nah, pada awalnya aku berpikir ini adalah jembatan perbatasan Deli Serdang dan Serdang Berdagai. Ternyata bukan. Ya udahlah, lanjut lagi berjalan gitu.
Nah, tuh lampunya. Oh, di jembatan. Keteng gitu. Ya, pesawat keteng. Panjang ya. Seribilah utama tuh. Dan disitulah aku baru melewati jembatan yang besar. Dia besar ternyata teman-teman. Jembatan yang aku lewati itu kecil. Jadi aku lihat jembatannya besar, aku melewati jembatan itu. Dan ketika sudah masuk ke Kabupaten Serdang Bedagai, aku ini udah kayak, udah, aku nggak sanggup lagi. Aku langsung saja pesan tiket di stasiun terdekat, yaitu Perbaungan. Awalnya tetap kekeh mau ke Siantar, tetapi rute dari Siantar itu dan Perbaungan yang adanya ya jam-jam malam gitu, jam-jam malam gitu kan. Kan nggak mungkin aku di Aras Kabu itu selama dari pagi sampai malam duduk-duduk situ kayak orang terbodoh-bodoh, nanti dicurigai sama petugas kereta apinya pula aku kan. Pikirnya ngapain juga lah nunggu-nunggu pagi-pagi buta sampai malamnya kan. Nanti ditengok aku dikira kayak wah gitu, pokoknya aku nggak mau kayak gitu. Dan lagi pula baterai HP ku ini sudah habis dan capek sekali. Kalau aku paksakan ke Siantar mungkin sampainya di sana jam 11 malam. 11 malam oke lah aku tidur kayak gelandangan lagi. Bangun hari Senin, sorenya pulang, ngambil tiket perjalanan pulang, oke lah nggak apa-apa. Masalahnya kalau tetap aku paksakan aku ke Siantar, hari Selasanya masuk kerja nanti aku bisa tumbang bro. Dan kalau aku itu kayak ngambil cuti darurat di kantor itu kayak aku kayak dicurigai gitu loh. Apalagi kan tempat tinggalku ini kan dekat kali sama kantor, jadi nggak mungkin Bapak Brian ini begini-gini alasannya dia ke sakit kayak gini-gini, rumahnya dekatnya, barusan semalam jumpa gini-gini. Aku itu tadi bro, aku nggak punya bakat berbohong dari kecil. Mungkin ini alasan bapakku melarang aku masuk jadi politisi ya, karena kamu itu tidak pandai berbohong nak, dan itu sudah tidak memenuhi syarat pertama menjadi politisi. Terima kasih bapakku. Jadi akibat aku terlalu menyombongkan diri, aku akhirnya jadi rugi apalah namanya, rugi 44.000. Karena setelah aku pikir-pikir kayaknya aku nggak usah deh ke Siantar, karena saat ini jam masih berumpun jam 6:15, aku sudah berada di Perbaungan nih. Asap-asap ini kayaknya agak sedikit lagi mau dekat ke stasiun kereta api Perbaungan. Jadi aku akhirnya pesan kereta api Perbaungan untuk balik ke Medan. Jadi yang ini sayang sekali udah hangus. Liburan ke Siantar kali ini nggak usah lagi lah Asia nekat ya teman-teman. Jangan tiru aku ya. Nah sebenarnya aku ini nggak tahu lah, kalau mau bilang gila pun nggak masalah lah ya. Akhirnya vlog ini akan berakhir di sesi aku di Perbaungan ya. Jadi terhitung aku belum dengan istirahatku ya, dengan jalan jam 7 menunggu jam setengah 9, kayaknya hampir 24 jam aku jalan, hampir 12 jam, karena 15 jam jalan lah ke Perbaungan. Karena aku mikirnya aku hari Selasa wajib kerja, jadi kalau aku paksakan aku harus sampai ke tebing tinggi, aku bisa modar. Apalagi aku ngangkat barang, dan barang-barangku itu beratnya yang paling berat tuh sampai 100 kilo dan diteteng 2 orang. Kalau aku nggak ada tenaga ya gencet mati aku kan. Jadi aku mikir kesehatan, jadi mendingan aku korbankan 44.000 daripada orang tuaku nandangi aku 4 juta sampai 44 juta gitu hanya untuk biaya berobat. Ya teman-teman, sampai di sini saja perjalanan hari ini, maka video ini aku tutup.
dengan damai. Nah, pada akhirnya aku dapatlah tiket itu keberangkatan dari Perbaungan ke Medan jam 8.35 WIB. Aku di situ pesannya jam 7 pagi. Bayangkan jam 7 pagi di depan PTPN Adolina. Di situ aku. Oh, dulu aku pernah ke Pantai Cermin. Udah lama kali sih, tahun 2012. 12 tahun yang lalu. Oke lah. Belum bisa awak ini ke Siantar. Padahal seumur hidup awak belum pernah awak ke Siantar. Giliran awak mau ke Siantar, belum kena libur sekolah. Giliran dah kena libur sekolah, harapannya balik orang tua dari Siantar, malah dibawa ke Rantau. Kenal lah ya. Kemarin lagi, lama kali itu kan, ada acara kitanan di Padang Halaban sana. Jadi aku, mamaku sama adikku minta tolong nginap di kosanku. Nginap lah orang itu di kosanku. Harapannya aku dapat cuti ya kan, ternyata tapi ya nggak bisa, aku dibutuhkan di pekerjaan itu. Oke, itu dia di gang kecil itu. Oke, ini dia tampang dari stasiun Perbaungan. Kayaknya masih sepi karena masih pagi ya. Wow. Ini jalan ke sana. Oke, masuk dari sini aja lah. Aku nengok-nengok dulu di sisi sini. Oke, itu abang itu baru mengeluarkan palang titik kumpul. Berarti palang titik kumpul mirip inilah. Berarti wah, enak nih untuk hunting kereta api paralel fans. Wow, kedatangan, berarti aku nanti naik di tangga itu. Berarti ya nanti di jalur ini ya. Ini jalur transit. Berarti yang sebelah kiri ini jalur utama. Ini jalur parkir gerbong. Weselnya itu kalau dilihat dia ngambil jalur 2, bukan belok ke jalur ini. Oke, ngeri ya. Oke, tanya sama bang itu dulu ya, supaya bisa scan tiket boarding pass dulu. Parkir mobil, zona naik turun, parkir motor, temperatur keberangkatan. Ini semboyan satu ya. Nanti ekonomi lebih dulu. Semboyan masih belum naik ya. Mereka penumpang. Jadi mereka ini penumpangnya keras. Mau tengok semboyan 21-nya. Oh, semboyan 21-nya ada ya. Semboyan 21.
Semboyan legendaris bosku. Terjadi bro, terjadi. Nanti balai. Nah, semboyan 41, semboyan 40, semboyan 41 bosku, semboyan 35. Yo. Oh, ada yang turun di Perbaungan dari Medan tadi. Oke. Tadi ini semboyannya ada nah. Konektornya pakai kopi polisi. Pastikan rangkaian aman. Tangan tuh gemetaran cuk. Hah? Ini tidak. Konektornya turun. Oh, saya dapat tempatnya. Oke. Bip. Paten. Gerbong listrik. DC 221. Keren kali ya. Pastikan rangkaian tidak putus. Wah, panjang ya. Bawa kelas ekonomi 4. Asik. Kereta api U77. Sisi berapa kayak ini? Sisi 201 lagi. Dari Perbaungan ke Medan, duduk di samping cewek Siantara, asik melihat sawah di kiri kanan, hanya menikmati perjalanan yang sebentar. Aduh, ego beler lagi, maaf. Sampainya di Aras Kabu, sempat
menunggu Sribilah melintasi stasiun Aras Kabung, tak terasa teringat sudah mulai menyengat. Rasa malu dan sedikit ditelan kalbu. Malulah dilihat cewek siantar dari dekat. Serius weh, cantik kali cewek siantar yang duduk di hadapanku itu. Tapi sudahlah, yang penting pikiranku cuma pulang. Istirahat. Makan dulu baru minum. Kalau mandi besok aja bisa kok, masih ada jatah hari libur di hari raya. Oke, sudah, nggak ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini. Intinya kalian itu bersyukurlah punya teman yang positif, nggak kayak awak kan. Kalau seandainya aku ceritakan sama kawanku ini, pasti aku udah punya lara. Kawanku duluan malu. Mungkin kawanku itu di tempat umum ditanyakan, temanmu itu? Enggak pak, itu orang gila, nggak kenal, langsung buang muka cari aman. Ya teman-teman, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa tetap waras. Ingat selalu untuk bernapas. Oke. Besok kemana kita nih, weh? Padang Alaban, Pekanbaru. Gas.